kita berharap pada Anies Baswedan dengan visinya ini. Tadi misinya tidak disampaikan ya, visinya adalah keadilan harus dirasakan oleh seluruh kalangan dari. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi malam kita sama-sama nobar ya, melihat debat capres cawapres. Oh, tadi malam debat capres saja. Debat calon presiden 2024. Hari ini, saat ini saya ingin mereaksi dan memasukkannya ke YouTube saya itu ya. Untuk mengejar jam tayang juga sebenarnya, mudah-mudahan menarik ya. Saya ingin mereaction terlebih dahulu visi misi dari capres cawapres. Mari kita simak ya. Mari kita dengarkan visi misi dari Anies Baswedan. Adalah 4 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Negara menempatkan hukum sebagai rujukan utama untuk memastikan hadir rasa keadilan, memberikan kebermanfaatan, dan memberikan kepastian kepada semua. Ini harus dipegang teguh oleh pemegang kekuasaan, baik yang di puncak dan seluruh jajaran. Tapi apa yang terjadi? Banyak aturan ditekuk sesuai dengan kepentingan yang sedang memegang kekuasaan. Apakah ini akan diteruskan? Tidak. Ini harus diubah. Ini harus dikembalikan. Visi misinya itu disampaikan dalam bentuk narasi ya, bukan poin-poin. Jadi saya harus jeli untuk membaca ini, untuk mereaction. Jadi yang pertama adalah persoalan hukum. Narasi hukum hari ini sebagai negara hukum itu tidak sesuai dengan prakteknya yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Mari kita simak kembali. Kemudian kita menyaksikan betapa pada hari-hari ini tatanan ketika kita menyelenggarakan pemerintahan sering tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang kita pegang. Karena itulah kami melihat perubahan ini harus kita kembalikan. Negara ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, kekuasaan diatur oleh hukum. Dalam negara kekuasaan, hukum diatur oleh penguasa. Dan kita tidak menginginkan itu terjadi. Ini istilah yang perlu didefinisikan gitu ya, karena di dalam literatur belum ada negara kekuasaan, tapi beliau mengeluarkan istilah baru, istilah yang perlu menjadi diskusi, negara kekuasaan. Negara kekuasaan yang dimaksud jika itu adalah negara otoriter, maka benar hukum itu dikuasai oleh penguasa, kan gitu ya, orang-orang yang sedang menjabat. Mungkin beliau menghindari istilah otoriter, seolah-olah ingin menunjuk ke sesuatu dan tidak ya. Beliau hanya memperbandingkan antara negara hukum itu adalah negara yang hukumnya itu tidak tajam ke bawah saja gitu ya, dan negara yang dipraktekkan oleh penguasa, yang dikuasai oleh kekuasaan, maka memang hukum milik penguasa gitu, melayani penguasa, melayani pemimpin, melayani pemerintah. Ini tajam sekali ya sebenarnya, tapi istilah ini akan menjadi persoalan juga kalau ya disampaikan di debat capres. Negara kekuasaan, negara apa? Negara otoriter, negara komunis, atau negara seperti apa? Mari kita lanjutkan lagi. Pada saat ini, kalau kita lihat hukum itu harusnya tegak begini. Iya. Inilah hukum. Tegak. Dalam kenyataannya, dia bengkok. Dia tajam ke bawah, dia tumpul ke atas. Dan kondisi ini tidak boleh didiamkan, tidak boleh dibiarkan, dan harus berubah. Karena itu kita mendorong perubahan. Mengembalikan hukum menjadi tegak kepada semuanya.
Oke, masih persoalan hukum. Sampai 2 menit beliau membahas hukum saja. Hukum itu tidak boleh bengkok. Dia menganalogikan gini nih. Berarti seperti mata kail ya, seperti mata kail. Hukum itu harus tegak berdiri. Jadi biasanya orang-orang menggunakan istilah hukum itu seperti mata pisau, tajam di bawah, tumpul di atas, kan gitu ya, mata pisau. Kalau orang-orang menginginkan dulu itu mengistilahkan mata pisau, menginginkan mata pisau itu ke atas gitu ya, atau memiliki pisau yang dua matanya atas ke bawah. Tapi Anies Baswedan mengistilahkan hukum itu seperti kail ya, kail. Dia harus diluruskan. Berarti tidak ada yang mancing lagi nanti ini. Karena kailnya sudah diluruskan semua ini. Dan bila kita saksikan hari ini ada satu orang milenial bisa menjadi calon wakil presiden. Tetapi ada ribuan milenial, generasi Z, yang peduli pada anak-anak bangsa, yang peduli pada mereka yang termarginalkan. Ketika mereka mengungkapkan pendapat, ketika mereka mengkritik pemerintah, justru mereka sering dihadapi dengan kekerasan, dihadapi dengan benturan, dan bahkan gas air mata. Apakah kondisi ini akan dibiarkan? Tidak, kita harus lakukan perubahan. Oleh karena itu, kami memperhatikan ini sebagai hal yang mendasar. Yang tak kalah penting, ini kedua nih, yang tak kalah penting. Kita menyaksikan pada saat ini, ada peristiwa seperti peristiwa Ibu Mega. Ibu Mega Suryani Dewi, seorang ibu rumah tangga yang mengalami kekerasan rumah tangga, lapor pada negara, tidak diperhatikan, dan dia meninggal korban kekerasan. Apakah akan dibiarkan? Tidak, ini harus diubah. Dan tidak kalah penting, hadir bersama saya di sini ayahnya Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid adalah anak yang meninggal, pendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019 yang menuntut keadilan pada saat itu. Protes hasil pemilu. Apa yang terjadi? Dia tewas sampai dengan hari ini tidak ada kejelasan. Apakah ini akan dibiarkan? Tidak. Karena itu, kami mendedikasikan diri. Kami mendedikasikan diri. Hadir untuk memberikan komitmen bahwa dari puncak sampai ke bawah, kami akan tegakkan hukum pada siapa saja. Kami kembalikan marwah kehidupan bernegara yang menempatkan hukum sebagai tempat yang paling tinggi. Dan ketentuan itu berlaku pada semua, termasuk ketika menyangkut urusan ASN, menyangkut urusan TNI dan Polri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi Anies Baswedan itu visinya adalah meluruskan hukum ya, meluruskan hukum. Ya, goalnya itu adalah keadilan. Hukum itu harus dirasakan dirasakan adilnya itu. Dia memberi contoh yang tadi sebenarnya ya di dalam suasana debat itu biasa ya. Memberi contoh Harun Ar-Rasyid itu tadi meninggal karena membela Pak Prabowo 2019. Karena dia menganggap ada kecurangan pemilu. Kemudian beliau tewas dan tidak ada kejelasan hukum. Ini salah satu contoh. Sebenarnya banyak contoh lain yang bisa diangkat untuk menunjukkan ketidakadilan atau tidak tidak tegaknya hukum gitu ya, tidak tegaknya hukum. Sebenarnya bisa banyak. Tapi di dalam debat ini mungkin salah satu strategi untuk memancing lawan. Secara umum visi ini sering kita dengar ya, tapi jarang dan hampir tidak ada yang berhasil menjalankan. Ketika dia berkuasa, justru keadilan tetap saja tidak terasa, hukum sama saja tetap tajam ke bawah, bengkok dan ya, macam-macam lah istilahnya itu. Maka kita berharap pada Anies Baswedan dengan visinya ini. Tadi misinya tidak disampaikan ya, visinya adalah keadilan harus dirasakan oleh seluruh kalangan dari atas sampai ke bawah.
dari puncak sampai dasar kaki gunung. Itu tadi, itu komentar saya terhadap Capres Anies Baswedan. Terima kasih.